Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran memberikan isyarat kepada kita mengenai keimanan yang kemudian nanti diimplementasikan dalam kehidupan yang lain-lain. Iman yang digambarkan oleh Rasulullah dalam Quran, iman yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik yang kemudian menamakan Muslim dan yang lain-lainnya. Pesan iman yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 284. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah, Syekh mengutip terjemahan dari Al-Quran, penerbit Departemen Agama. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beriman pada apa, yakni Al-Quran yang diturunkan kepadanya oleh Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Al-Baqarah ayat 285 mungkin. Coba nanti ditengok lagi dalam Al-Quran. Saudara-saudara, iman itu adalah suatu hal yang menjadi landasan hidup, landasan melangkah, landasan ibadah, landasan hidup bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga hidup dalam lingkungan umat manusia sedunia. Inilah sikap Nabi Muhammad tentang iman. Tentunya disampaikan kepada umatnya yang kini kita ada di dalamnya. Jelas disampaikan di sini Rasulullah dan para orang mukmin mengakui adanya Allah yang sama. Iman pada Allah
yang sama. Kemudian dilanjutkan, masing-masing yang ada di lingkungan Nabi Muhammad ketika itu, masing-masing beriman selain kepada Allah, kepada malaikatnya. Kemudian kitab-kitabnya, bukan hanya satu kitab, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, mengajak mengimani kepada para rasul-rasulnya. Kehidupan Nabi Muhammad ketika itu berada dalam lingkungan yang beraneka ragam keagamaan dan keyakinan. Ternyata kalau kita ikuti pesan daripada Al-Quran ini, kita bisa membayangkan betapa terjadinya kerukunan yang tinggi sampai kepada malaikat sama mengimaninya. Yang ketika itu kutub atau buku-buku atau kitab-kitab suci diimani yang ada ketika itu. Dan sampai hari ini yang ada ketika ini kalau kita mengikuti tuntunan Rasul. Semua kitab yang dibawa oleh para Rasul diimani. Setelah mengimani kitab-kitabnya, para Rasulnya diimani atas anjuran dan dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi sikap ketika itu para mukmin tidak membeda-bedakan para Rasulullah yang ada. Tidak dibeda-bedakan, diimani semuanya para Rasul Allah. Kemudian mereka mensikapi, ya Rasul, aku dengar, kami dengar, dan kami taati ajaanmu itu. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami Allah, hanya kepadamu tempat kami kembali. Saudara-saudara, ini ajaran yang esensial, paling mendasar. Beginilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat manusia semuanya, termasuk kita yang Muslim dan yang sebelum Nabi Muhammad. Semuanya bersikap seperti ini atas ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa tasamuh, toleransi yang ditanamkan sejak dini, sejak awal tampilnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan individu untuk menanamkan keimanan kepada ajaran, yakni ajaran ilahi. Saudara-saudara, pesan ini harus kita dalami. Jangan sampai kita mengaku sebagai seorang Muslim, kemudian landasan dasar ini kita tidak pahami dengan semestinya. Saudara-saudara, memahami ayat ini sudah banyak fasilitas untuk bisa ditempuh oleh siapapun yang sudah bisa membaca dan menulis. Siapapun Muslim yang sudah bisa membaca dan menulis
mesti keimanannya seperti yang dikehendaki oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah negara kita tampil karena menghayati ayat ini dan menghayati bahwa Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Segala macam bangsa ada karena memang awalnya berbangsa-bangsa, disatukan, diikat dalam satu ikatan dasar yang ditanamkan dasar itu dalam teritori yang bernama Indonesia Raya. Dan dasar itu digali sejak sebelum dimerdekakan oleh bangsa Indonesia, yakni Hindia Belanda. Landasan dasarnya adalah masuk di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Maka keluarlah untuk memaknai ini semua, bangsa kita ternyata bangsa yang sangat memahami ajaran ilahi. Dikeluarkanlah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Inti daripada segala macam kehidupan ini adalah mengenal diri bahwa kita ada Sang Pencipta. Maka bangsa Indonesia diajak kembali, apapun mereka, siapapun mereka, agama apapun mereka, duduklah dalam aras ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak semuanya oleh Indonesia ini dengan dasar ini agar cantumkan dirimu, cantelkan dirimu, wahai umat yang beragama, pada Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudara, betapa ayat ini mengilhami bangsa Indonesia.